Salam Fakta Semesta. Selamat datang kembali di channel Fakta Semesta. Di video kali ini, kita akan membahas 8 pejuang paling hebat dalam sejarah dunia, dari Spartan yang tangguh hingga pasukan berserker yang mematikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sejak manusia pertama kali mengangkat senjata dan tombak, nasib kerajaan dan kekaisaran telah dicetak oleh para pria yang menguasai penggunaannya. Beberapa di antara mereka selalu lebih baik dalam berperang daripada yang lain. Berikut ini 8 pejuang paling hebat dalam sejarah dunia. Dari Spartan yang tangguh hingga pasukan berserker yang mematikan. 1. Spartan, pejuang terhebat di Yunani kuno. Spartan, ras pejuang di Yunani kuno, mungkin merupakan budaya militer terbesar dalam sejarah peperangan. Anak-anak Spartan diambil dari ibu mereka pada usia 7 tahun untuk diinduksi ke dalam agoge, sebuah akademi militer yang brutal, di mana mereka menghabiskan sisa hidup mereka mempersiapkan diri untuk perang. Spartan dikenal karena taktik utamanya, falang, yang membutuhkan manuver yang sangat disiplin dan terkoordinasi, hanya mungkin di kondisi medan perang yang praktis. Pada saat terkenal pertempuran Thermopylae, 300 hoplite Spartan menggunakan taktik ini untuk bertahan di pintu sempit Thermopylae melawan 100.000 tentara Persia selama 3 hari. 2. Berserker, kekejaman pejuang Norse yang mengerikan. Krai, Norseman Comet, bergema di seluruh wilayah pesisir Eropa, mengumumkan kedatangan pasukan Viking. Di antara Viking yang kejam, ada kelompok Norse Warriors yang berbeda, yaitu Berserker. Pejuang ini melakukan ritual rahasia dan menggunakan zat untuk melarikan diri dari dunia manusia. Mereka kebal terhadap rasa sakit dan kelelahan, menyerang ke medan perang seperti anjing gila, bertarung telanjang tanpa baju besi. Meskipun lebih menakutkan daripada kelompok pejuang lainnya, mereka terlalu berbahaya untuk kebaikan mereka sendiri. Kekejaman dan keganasan mereka menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak terkendali, seperti menggigit perisai mereka dan membunuh rekan-rekan mereka sendiri di tengah-tengah pertempuran. 3. Templar, pejuang misterius dari Perang Salib. Dalam pembahasan tentang pejuang yang misterius, Knight Templars muncul sebagai kelompok unik. Diperkenalkan sebagai kultus keagamaan yang berdedikasi untuk melindungi para peziarah di Yerusalem, mereka kemudian berkembang menjadi prajurit dalam Perang Salib dan bahkan menjadi sistem perbankan tertua di dunia. Keunikan ini muncul karena para peziarah akan menyetor barang-barang mereka ke Ordo sebagai kredit. Dengan misi yang jelas dan sumber daya yang cukup, Ordo ini tumbuh pesat. Templar adalah pasukan pukulan lanjutan dalam pertempuran-pertempuran kunci Perang Salib, membentuk kavaleri berat mereka dengan pengawal berkuda yang menyerang musuh di depan pasukan utama tentara salib. 4. Immortals, pasukan elit Persia yang tak tertandingi. Pasukan elit Persia yang disebut Immortals, seperti yang dicatat oleh Herodotus, adalah kelompok infanteri elit yang terdiri dari 10.000 tentara dalam tentara kekaisaran Persia. Mereka mempertahankan jumlah ini dengan menggantikan setiap anggota yang tewas, terluka, sakit, atau pensiun secara instan. Immortal secara instan menghilangkan mayat mereka dari medan perang dan tidak menunjukkan mayat kepada musuh mereka, memberikan ilusi bahwa para pejuang ini bukan manusia biasa. Bersenjatakan tombak 6 kaki dan perisai anyaman, Immortals tetap menjadi pasukan elit Persia sampai mereka dikalahkan oleh Alexander the Great dalam pertempuran Gaugamela. 5. Mongol, kekuatan kavaleri paling mematikan. Seperti badai yang melepaskan diri dari langkah-langkah tempat mereka lahir, pengendara kuda Mongol menyerang bangsa-bangsa, membuatnya punah. Mereka menembakkan panah mereka dengan akurasi dan kekuatan yang mengagumkan sambil berkendara dalam kecepatan penuh. Keterampilan berkuda merupakan gaya hidup bagi suku-suku Mongol. Dengan kebergantungan pada kavaleri ringan, mobilitas Mongol menjadi legendaris. Setiap prajurit berkuda dengan 3 atau 4 kuda dan dapat memutar tunggangan mereka sesuai keinginan. Mobilitas ini memungkinkan mereka menggunakan taktik pertempuran paling mematikan mereka, fine retreat, di mana mereka menarik musuh mereka, mundur, dan kemudian dengan liciknya mengelilingi dan membongkar mangsanya yang bingung. 6. Roman Legion Ex Equestris, ksatria Romawi yang terhebat. Kekuatan Roma, kekaisaran yang paling lama berdiri dalam sejarah, tergantung pada kekuatan tentaranya. Pada puncak kejayaannya, Roma memiliki sekitar 35 legiun yang melayani, tetapi Legio Ex Equestris sering dianggap sebagai yang terbaik. Dibentuk oleh Julius Caesar selama pemerintahannya di Hispania, Legiun 10 ini menjadi legiun pertamanya dan memainkan peran penting dalam pertempuran-pertempuran kunci.
seperti pertempuran Alesia dan penaklukan Gaul. Dalam pertempuran Munda, legiun ini terlibat dalam konflik terakhir Perang Sipil Roma melawan pasukan Pompeius. Meskipun Legion X hanya berada dalam pelayanan selama kurang dari 2 dekade, dampak dan kesuksesannya sebagai kelompok prajurit lebih mendalam daripada beberapa legiun lain yang tetap berdinas selama berabad-abad. 7. Janissaries, pasukan Ottoman yang kuat dan menyeluruh. Janissaries, sebagai kebanggaan Sultan dan kekuatan yang tangguh dalam militer Ottoman, muncul sebagai pasukan berdiri pertama sejati di Eropa. Hingga abad ke-14, pria hanya akan dipanggil untuk berperang sesuai kebutuhan raja atau lord, dan setelah perang berakhir, mereka kembali ke kehidupan normal mereka. Pembentukan unit Janissaries mengubah ini. Selama pemerintahan Murad I, kelompok pria Kristen yang diambil sebagai tahanan perang diubah menjadi Islam dan dilatih sebagai prajurit pribadi Sultan. Dalam pertempuran atau pengepungan, tugas Janissaries adalah menunggu pasukan garis depan menembus pertahanan musuh, lalu menyerang tanpa belas kasihan dengan busur atau musket mereka. 8. Samurai, pejuang Jepang yang terhormat. Samurai, ksatria Jepang pada zaman feodal, bukan hanya ahli dalam pertempuran tetapi juga diharuskan untuk menjalani seluruh hidup mereka sesuai dengan kode etik Bushido, juga dikenal sebagai cara perang. Samurai menikmati status yang tinggi dalam masyarakat dan satu-satunya yang diizinkan membawa pedang setiap saat. Pedang mereka disebut katana, pedang tajam yang dapat membelah seorang pria menjadi 2. Mereka juga menggunakan yumi, busur panjang yang efektif digunakan baik di darat maupun di atas kuda. Dalam pertempuran, samurai strategis, sering menggunakan taktik gerilya dan pertempuran lapangan terbuka, didukung oleh rasa disiplin dan tugas yang mendalam. Demikianlah ulasan kita mengenai fakta menarik tentang 8 pejuang paling hebat dalam sejarah dunia. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fakta Semesta.